Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam yang penuh keheningan ini, yang dingin, saya membuat sebuah catatan harian yang berisi pengalaman seharian tadi, berisi inspirasi, bisa jadi pencerahan buat Anda, bisa juga petunjuk dalam memberikan Anda gitu ya, menjadi solusi bagi masalah dalam hidup Anda. Karena tujuan dari Cahaya Kehidupan adalah memberikan cahaya, memberikan inspirasi dan solusi bagi setiap manusia. Karena semua yang saya buat di channel ini, baik itu yang catatan harian, yang video, yang curhat pikiran, kemudian ada rahasia kesehatan sejati, semuanya adalah untuk memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, dan tentunya menjadi pedoman bagi hidup Anda. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Hari ini Kamis, malam Jumat. Saya ditemani suara jangkrik gitu ya. Kemudian ada suara apa itu ya? Kayak suara kodok mungkin ya. Kemudian ada suara burung sepertinya tuh. Oh, ada suara layang-layang. Layang-layang yang bunyi itu loh di atas gitu ya. Malam yang penuh keheningan, malam yang penuh kedamaian di halaman belakang, sambil ditemani dengan segelas wedang jahe panas gitu ya. Saya juga sambil membuat audio ini, saya menulis artikel baru di kekuatansugesti.com. Anda bisa baca tentang 7 karakter manusia cerdas. Anda bisa baca di situ ya. Saya senang sekali ketika berbagi pencerahan, ketika berbagi ide, berbagi pengalaman, supaya bukan hanya saya tapi juga banyak orang terbantukan, banyak orang tercerahkan, dan tentunya semakin hari hidup Anda dan orang lain juga semakin baik. Saya doakan Anda semua yang sudah subscribe di channel ini, hidupnya semakin lama semakin penuh kebaikan, tentunya selalu dalam kesehatan dan semakin penuh dengan kemudahan. Hari ini tadi pagi sebelum memberikan kelas AMC online, saya sempat beli sarapan gitu ya sama mamanya Ami, istri saya, sama Ami sama Ira, jalan ke warung teman saya gitu. Jadi dia punya warung, kemudian saya beli di situ supaya ya ekonominya tumbuh gitu ya. Jadi buat Anda yang ada kelebihan rezeki, Anda bisa beli di teman-teman Anda sendiri saja. Kalau temennya jualan makanan, jualan buka warung, Anda beli saja di situ ya, supaya dalam kondisi seperti ini kita saling bantu, toh sama-sama dapat ya. Kita dapat makanan, teman Anda dapat uang, dan itu saling menguntungkan sebetulnya. Lalu setelah itu saya kembali ke rumah, saya treadmill gitu 35 menit, kemudian sempat main sama Ami dan sarapan. Setelah sarapan tadi saya, karena di kampus ada acara pengukuhan yudisium tapi online, jadi saya harus join dulu via Zoom untuk mengikuti acara yudisium mahasiswa gitu. Setelah itu baru saya memberikan kelas AMC online. Tadi pesertanya dari Pekanbaru. Yang belajar AMC dari berbagai daerah gitu ya, ada dari Aceh, Pekanbaru, ada dari Kalimantan, bahkan saya ada banyak kota yang saya nggak tahu juga namanya. Ada di Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, Ambon, Bali, NTB, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta gitu ya. Dengan kelas online sehingga semua orang bisa belajar AMC. Semakin banyak yang belajar AMC, semakin sadar
bahwa hidup ini adalah hasil dari pikiran kita sendiri, termasuk dalam urusan bisnis. Banyak orang ketika dalam urusan bisnis, misalnya bisnisnya ketipu gitu ya, atau bisnisnya gagal, biasanya nyalahkan rekan bisnisnya, nyalahkan partnernya. Oh, dia nipu saya, dia bawa pergi modal saya, dia tidak konsisten dengan perjanjiannya misalnya. Banyak orang nyalahkan orang lain, nyalahkan partnernya. Dulu saya pernah ngalamin ditipu juga gitu ya. Dulu saya waktu itu masih kuliah 2004 mungkin, itu nilainya sekitar 100-an juta gitu. Saat itu sangat besar dan sangat besar sekali bagi saya yang mahasiswa. Saya nggak tahu harus ngapain. Kemudian itu uangnya orang juga, artinya saya menjadi tanda kutip sponsor atau referral gitu ya ke teman-teman mahasiswa, dan uangnya saya masukkan ke perusahaan itu. Tiba-tiba perusahaan scam, dan ya itulah akhirnya teman-teman taunya saya ada sebagian yang bisa menerima dan tidak bisa. Ya waktu itu kondisinya kredit, tapi saya waktu itu punya pemahaman bahwa bukan orang itu yang memang salah sepenuhnya, saya yang tidak tahu, saya yang kurang ilmu, saya yang salah, belum belajar bisnis di bidang itu langsung masuk ke situ. Nah, ketika kita tidak menyalahkan orang lain, disitulah kita menemukan solusi dalam bisnis sebetulnya. Kalau kita sibuk introspeksi, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dalam bisnis kita ketika sudah tertipu sekian ratus juta gitu. Tapi kalau kita sibuknya menyalahkan orang lain, yang ada apa? Kita terbawa hanya untuk mikirin dia, mikirin orang itu, bagaimana caranya orang itu kita marahi, kita paksa balik uangnya, dan apapun pokoknya. Energi kita terkuras untuk orang tersebut dan lupa ngurusin solusi, lupa ngurusin bagaimana membangkitkan lagi bisnis kita. Sibuknya ke masalah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Pikan Anda geser, Anda arahkan hanya melihat masalah. Kan orang itu bagi Anda masalah. Sementara Anda lupa memikirkan solusinya. Ini yang terjadi dengan peserta kelas AMC online hari ini. Dia tertipu ngumpulin uangnya masyarakat, dibawa lari sama orang lain 800 juta. Dan dia pun marah emosi tinggi dengan si orang itu. Saya berusaha menenangkan, saya berusaha menyadarkan bahwa bukan full orang itu yang salah. Yang salah ada di Bapak ini sendiri. Tadi belum tahu, tidak belajar, kurang ilmunya, langsung menyebur di bisnis yang bidang itu, ya dibawa lari gitu ya. Nah, ini yang harus disadari, bahwa coba deh ketika Anda sedang ada masalah bisnis, jangan buru-buru nyalahkan rekan bisnis Anda, jangan buru-buru nyalahkan partner bisnis Anda, tapi cobalah Anda masuk ke diri Anda introspeksi, Anda kenali program apa yang membuat Anda menarik orang seperti itu. Nah, ini yang penting. Kalau Anda sibuk ke dalam diri Anda sibuk mengenali program-program di diri Anda, nanti Anda menemukan solusi dari Tuhan. Dan itulah yang membuat bisnis yang jatuh menjadi bangkit lagi. Tidak sibuk nyalahkan orang lain. Ketika Bapak tadi bicara MC, dia pun sadar ternyata, oh iya ini yang buat saya salah. Kemudian dia berubah, dia mulai menerima bahwa kesalahan bukan sepenuhnya ada di orang itu yang menipu dia, tapi juga ada di dirinya. Sehingga Bapak ini mulai bisa tenang dan mulai bisa berpikir bisnis yang lain yang bisa menggantikan uang yang tadi. Nah, solusi muncul ketika kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Ingat, ketika Anda tertipu di bisnis, kesalahan bukan sepenuhnya ada di orang tersebut,
tapi juga pasti ada di kepala Anda, karena Andalah yang menarik orang itu hadir ke dalam bisnis Anda. Karena itu Anda perlu belajar bagaimana mengenali diri Anda, bagaimana mengontrol pikiran Anda supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kalau Anda membiarkan program itu masih ada dan Anda nggak tahu bagaimana mengelolanya, bagaimana mengubahnya, ya Anda pasti mengalami kejadian ditipu bisnis berulang-ulang. Sadari ini dan pahami. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman.